Selamat pagi, selamat sahabat, selamat bertemu kembali dengan saya Hermawan Wicaksono di HWPR, Hermawan Wicaksono Podcast Religius. Episode ke-7. Udah 7 episode, Bray. Untuk kali ini, di episode ke-7, sharingku berjudul Ikutlah Aku. Mari kita mulai. Kata ikutlah aku sering digunakan di acara panggilan mengikut Tuhan. Sering banget itu digunakan. Mari kita mengikut Tuhan. Ikutlah aku, menggunakan ayat-ayat seperti itu ya. Itu adalah kata motivasi untuk menggerakkan. Motivasi itu artinya kan menggerakkan, bergerak ya. Dari kata movere, artinya tuh bergerak. Jadi kata-kata untuk menggerakkan orang yang tadinya diem jadi pindah. Menggerakkan itu dari pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu untuk memotivasi biasanya. Ikutlah aku. Kata ini, ikutlah aku itu diambil dari Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid pertama. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4 ayat 19 sampai 20. Kronologinya, Yesus bilang, ikutlah aku. Reaksi dari si murid-murid pertama adalah meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lagi ngejala ikan, ikutlah aku. Tinggalin jala, ikut Yesus. Apakah begitu? Mari kita pelajari. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19 versi Indonesia terjemahan baru. Kita lihat ke versi bahasa Inggrisnya. Versi King James Version. And he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Ada kata yang aku garis bawahi. Ikutlah dan kata follow me. Ikutlah aku dan follow me. Ikutlah aku di Indonesia terjemahan baru. Follow me di King James Version dan bahasa Ibraninya diuteh. Diuteh bacanya ini. Diuteh artinya get behind. Get behind. Mari kamu, ikutlah aku. Woi, yuk, belakang woi. Kalau bawa mobil kayak gitu ya, kalau bawa mobil pickup atau mobil pickup ya, woi, yuk, naik yuk, belakang yuk, get behind me. Katanya. Ikutlah aku di situ, katanya deute. Yesus beberapa kali menggunakan kata panggilan ikutlah aku ini. Ada beberapa kali dia gunakan, bukan cuma di mana tadi, Matius 4 ayat 19, tapi selanjutnya ada lagi yang dia gunakan. Masih tetap di kitab Matius, aku ambil referensinya. Matius 8 ayat 21 sampai 22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi ada salah seorang muridnya bertanya dan Yesus jawab, ikutlah aku. Berikutnya, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada Matius, Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Next, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi berkata kepada salah seorang murid, ikutlah aku. Berkata kepada Matius, ikutlah aku. Berkata kepada orang muda kaya juga sama, ikutlah aku. Bahasa Indonesianya ikutlah aku. King James Version, follow me. Tetapi ada yang berbeda di sini. Bahasa aslinya, akoloteo. Bukan
deuteh. Kok beda ya? Akeloteo artinya to be in the same way atau juga as a part of union. Jadi bukan get behind, bukan di belakang gua, tapi bareng-bareng gua nih. Jadi ada satu kumpulan, suatu union masuk di situ, menjadi bagian dari suatu perhimpunan itu ya, himpunan union. To be in the same way, dalam satu jalan yang sama. Itu pengertian dari akeloteo. Ada perbedaan. Deuteh, get behind, dan akeloteo. To be in the same way atau as a part of union. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun sama aja sih terjemahan bahasa Indonesia dan Inggrisnya, tapi bahasa asli lebih detail. Ada perbedaan di situ. Deuteh, get behind digunakan untuk memanggil murid-murid yang pertama. Murid-murid yang pertama itu nggak dipanggil dengan kata akeloteo, tapi deuteh. Bagaimana dengan ekeluth? Bacanya ekelutheo. Bagaimana dengan ekelutheo? Simpelnya bukan digunakan untuk memanggil murid-murid yang pertama, si term ekelutheo ini. Tapi lebih kepada orang-orang luar ya. Bukan untuk get behind, tapi kepada menunjukkan sebuah himpunan orang-orang asing masuk ke dalam. Ayo, come on. Untuk detailnya kita akan ada pembahasan lain untuk itu, tapi nggak sekarang. Tapi yang kita mau bahas adalah penggunaan akeloteo. Ikutlah aku dalam term akeloteo. Supaya apa sih mengikut Yesus? Tadi dibilangkan, ikutlah aku, akeloteo. Supaya apa mengikut Yesus itu? Supaya apa berada di jalan yang sama? Supaya apa berada di dalam himpunan yang sama sebagai bagian dari Yesus? Supaya apa tuh? Kita kembali ke Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini kata Yesus kepada orang muda kaya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan ekeletheo. Kemudian datanglah kemari dan menjadi bagian dari union ini. Yang aku garis bawahi, jikalau engkau hendak sempurna, ikutlah aku. Jadi, supaya apa berada di jalan yang sama, sebagai bagian dalam Yesus. Supaya apa ngikut Yesus? Supaya sempurna. Pengertian sempurna menurut orang muda kaya. Matius 19 ayat 17-20. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata anak muda yang kaya itu kepada Yesus. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Orang muda kaya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Dia hormat pada ayah dan ibunya. Dia mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Pengertian sempurna menurut orang muda kaya adalah menurut 10 perintah. Karena ini adalah part dari 10 perintah Taurat ya. Mengikut hukum Taurat seperti itu. Tapi menurut Yesus sempurna adalah jual harta, bagikan ke orang-orang miskin, ikut Yesus. Kok ada dua pengertian sempurna yang berbeda ya seperti itu? Apakah seperti itu? Kita lanjut. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi nggak ada yang bertentangan satu sama lain di sini sebenarnya. Karena Yesus juga bilang hukum Taurat itu tetap ada, tapi aku datang untuk menggenapinya. Aku datang untuk, bahasa Inggrisnya tuh, melengkapinya, membuat ini semakin sempurna, membuat ini sempurna, membuat ini perfect. Kalau kata dosenku, membuat lebih berarti, seperti gitu. Matius 5 ayat 48. Jadi setelah perbincangan tadi berbicara tentang hukum, di bawahnya lagi ayat itu Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pengertian sempurnanya apa ya? Mengikut hukum jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, atau apa ya? Lukas memberikan pengertian simple dan pengertiannya ini firm dan serk banget gitulah. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Itu yang Matius katakan. Yang Lukas katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat yang sama, di peristiwa yang sama dikatakan oleh Yesus, tapi Matius dan Lukas menulisnya berbeda. Matius melukisnya sempurna, Lukas menulisnya murah hati. Jadi sempurna adalah murah hati. Menjadi sempurna adalah menjadi murah hati. Supaya menjadi murah hati, murid-murid yang pertama meninggalkan jala ikut Yesus. Supaya menjadi murah hati, Matius pemungut cukai meninggalkan memungut cukai ikut Yesus. Orang muda yang kaya supaya murah hati, supaya sempurna, meninggalkan atau menjual hartanya, bagikan kepada yang miskin, ikut Yesus. Kalau lihat di sini ada satu proses yang sama. Prosesnya adalah meninggalkan kepemilikan untuk kepentingan orang lain. Meninggalkan jala, ikut Yesus. Meninggalkan memungut cukai, ikut Yesus. Meninggalkan harta, ikut Yesus. Jadi ada sebuah apa ya namanya ya? Rumusan yang sama ya. Apakah Yesus murah hati? Apakah Yesus sempurna? Kalau pengertian sempurna itu adalah murah hati, dan pengertian murah hati adalah meninggalkan milik kita untuk kepentingan orang lain, apakah Yesus seperti itu? Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Aku garis bawahi, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keren banget ya. Murah hati meninggalkan milik untuk kepentingan orang lain. Yesus meninggalkan rupa Allah dan mengambil rupa manusia. Rupa Allah ditinggalkan, mengambil rupa manusia. Jala ditinggalkan, ikut Yesus. Pekerjaan mungut cukai ditinggalkan, ikut Yesus. Jual harta, bagikan kepada miskin, ikut Yesus. Yang Yesus lakukan, meninggalkan rupa Allah, mengambil rupa manusia. Sama konsepnya, ada kepemilikan yang ditinggalkan. Maka genaplah ayat, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Apa dong contohnya Yesus murah hati? Yaitu tadi, meninggalkan rupa Allah untuk mengambil rupa manusia. Lukas 6 ayat 36. Meninggalkan milik untuk kepentingan orang lain. Terus
Kalau gitu jadi miskin dong. Kalau gitu jadi berkekurangan dong. Orang punya kita dikasih ke orang lain. Ini jawaban Yesus. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yang aku garis bawahi, barang siapa mempunyai 2, ia membaginya dengan yang tidak punya. Jadi harus punya lebih untuk bisa berbagi. Harus punya lebih untuk menjadi murah hati. Gak mungkin gak punya 1 terus dikasihin ke orang, nanti ya jadi malah kitanya yang berkekurangan. Tapi Tuhan dengan bijaksana membuat statement ini. Kalau punya lebih, kasih ke orang yang kurang. Ikutlah aku supaya kamu sempurna. Eklethio, supaya kamu murah hati. Ayat ini atau term ini, ikutlah aku supaya kamu sempurna, bisa dibaca seperti gini. Contohlah aku, kata Yesus. Jika kamu punya lebih, berikanlah kepada yang berkekurangan. Jadi term ikutlah aku, eklethio, itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang kalau punya lebih, kasih ke orang yang berkekurangan. Semoga kita menjadi bagian dari himpunan orang-orang yang murah hati. Part of the eklethio. Orang-orang yang diajak untuk ikut. Begitu saja sharing kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.